Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan pemuda di Jakarta, kuliah, kerja, menikah dengan perempuan yang disetujui keluarga, dan melanjutkan garis keturunan. Aku pernah yakin bahwa perasaan aneh yang kadang muncul saat melihat teman laki-laki hanyalah ase sementara, sesuatu yang akan hilang seiring waktu. Tapi malam itu di Bali, segalanya berubah. Semuanya bermula dari undangan ayah. "Raka, liburan yuk ke Bali bareng keluarga Pak Budi," katanya suatu sore, sambil tersenyum lebar. Pak Budi adalah sahabat ayah sejak kuliah, seorang pengusaha sukses yang tinggal di Surabaya. Anaknya, Adit, sesia denganku, 24 tahun. Kami pernah bertemu beberapa kali saat kecil, tapi sejak remaja, jarang sekali. Ayah bilang Adit sekarang sudah lulus teknik dan bekerja di perusahaan ayahnya. "Kalian bisa ngobrol, mungkin jadi teman dekat," tambah ayah, tanpa tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi awal dari badai dalam hatiku. Aku setuju saja. Liburan ke Bali terdengar menyenangkan, apalagi setelah setahun penuh kuliah online yang melelahkan. Kami berlima, ayah, ibu, aku, Pak Budi, dan Adit. Villa yang disewa Pak Budi di Ubud luas sekali, dengan kolam renang pribadi dan pemandangan sawah hijau yang membentang. Hari pertama, kami langsung ke Pantai Kuta. Ombak besar, pasir putih, dan angin laut yang segar membuat suasana santai. Adit ternyata berubah total dari ingatanku. Dulu dia kurus dan pendiam, sekarang tinggi tegap, kulit sawo matang karena sering olahraga, rambut pendek rapi, dan senyum yang entah kenapa membuat dadaku berdegup lebih cepat. Dia ramah, suka bercanda, dan selalu mengajakku bermain oli pantai atau snorkeling. "Raka, ayo main. Jangan diem aja kayak lagi mikirin mantan," godanya sambil tertawa. Aku tertawa balik, tapi dalam hati aku panik. Kenapa tatapannya terasa begitu hangat? Malam harinya, kami makan malam bareng di Jimbaran. Seawan segar, api unggun kecil di pantai, dan suara ombak yang ritmis. Ayah dan Pak Budi sibuk cerita masa lalu, ibu ikut tertawa. Aku dan Adit duduk bersebelahan. "Lo kuliah di mana sekarang?" Dit tanyaku, mencoba biasa saja. "Di IT Surabaya, teknik mesin." "Lo di UIA?" "Keren bro. Nanti kalau ke Jakarta, mampir ke rumah gue dong," jawabnya santai, sambil menyodorkan udang bakar ke piringku. Sentuhan kecil tangannya saat itu membuatku menegang. Aku buru-buru mengalihkan pandangan ke laut gelap. Keesokan harinya, kami ke Tanah Lot. Pura di atas karang, matahari terbenam yang indah. Adit mengajak Oto berdua. "Seliyuk, Rak," katanya, memeluk pundakku dari samping. Tubuhnya hangat, aroma sabunnya samar-samar tercium. Aku tersenyum kaku di Oto, tapi hati bergejolak. Malam itu, di Ila, aku tak bisa tidur. Kamar kami bersebelahan. Aku mendengar suaranya ngobrol telepon dengan teman, tertawa lepas. Aku membayangkan wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diri sendiri, aku tertarik padanya. Bukan sebagai teman, tapi lebih dari itu. Hari ketiga, ayah dan Pak Budi pergi meeting bisnis di Denpasar, ibu ikut belanja. Tinggal aku dan Adit di Ila. "Mau ke sawah Ubud? Jalan kaki aja deket," ajak Adit. Aku mengiyakan. Kami berjalan di jalur kecil antara sawah hijau, burung-burung berkicau, udara sejuk. Adit cerita tentang hidupnya, pacaran putus baru-baru ini dengan cewek kampus, kerja yang melelahkan, tapi dia suka trailing. "Gue suka tempat kayak gini, tenang. Bikin mikir banyak hal," katanya, melirikku. Aku mengangguk, tapi tak berani balas tatap lama-lama. Kami duduk di tepi sawah, minum kelapa muda. "Lo gimana, Rak? Punya pacar?" tanyanya tiba-tiba. Aku tergagap. "Belum. Sibuk kuliah." Dia tertawa. "Sama dong. Tapi kadang gue mikir, cinta itu nggak selalu kayak yang orang bilang ya. Kadang datang dari tempat tak terduga." Kata-katanya seperti petir.
Apakah dia tahu? Atau hanya kebetulan? Sore itu hujan turun deras. Kami berlari kembali ke Ila, basah kuyup. Di teras, Adit melepas kaosnya, memeras air. Tubuhnya atletis, otot dada dan perut yang terbentuk sempurna. Aku buru-buru masuk kamar, jantung berdegup kencang. Malam semakin dekat dan aku tahu sesuatu akan terjadi. Malam itu hujan masih mengguyur Bali dengan derasnya. Petir sesekali menyambar, menerangi Ila sebentar. Ayah dan yang lain belum pulang, katanya macet karena banjir kecil. Aku dan Adit sendirian. Kami duduk di ruang keluarga, nonton Ilm Dit besar. Ilm Ation biasa, tapi aku tak konsentrasi. Adit duduk dekat, kakinya menyentuh kakiku kadang-kadang. Lo dingin gak, Rak? Hujan gini, tanyanya, suaranya lembut. Aku menggeleng, tapi tubuhku memang menggigil, bukan karena dingin. Dia bangun, ambil selimut dari soa, lalu menyelimuti kami berdua. Biar hangat, katanya santai. Tubuh kami bersentuhan, bahunya menempel lenganku. Aroma tubuhnya, campur sabun dan hujan, membuat kepalaku pusing. Ilm berlanjut, tapi pikiranku melayang. Aku mencuri pandang wajahnya, rahang tegas, bibir tipis yang sering tersenyum, mata yang dalam. Tiba-tiba dia balas menatapku. Kenapa lo liatin gue terus, godanya, tapi tak ada nada marah. Aku panik. Gak. Cuma. Lo mirip aktor di Ilm ini. Bohong besar. Dia tertawa pelan. Lo lucu ya, Rak. Petir menyambar lagi, listrik mati seketika. Gelap gulita. Wah, mati lampu, kata Adit. Kami diam sebentar, hanya suara hujan. Lalu dia bangun, nyalakan lilin dari meja. Cahaya kuning lembut menerangi wajahnya. Lebih romantis gini ya, candanya. Hatiku seperti mau meledak. Kami ngobrol panjang. Dia cerita tentang masa kecil, bagaimana dulu kami main bareng saat ayah-ayah kami berkemah. Lo dulu imut banget, Rak. Suka nangis kalau kalah main. Aku tertawa, tapi malu. Lalu giliranku cerita tentang kuliah, teman-teman dan kesepian yang sering kurasakan. Kadang gue merasa beda dari yang lain, kataku pelan, tanpa sadar. Adit diam sebentar. Beda gimana? Aku ragu, tapi malam itu, entah kenapa aku berani. Gue gak tertarik sama cewek kayak teman-teman gue. Kata-kata itu keluar, dan dunia seperti berhenti. Adit menatapku lama. Lo gay, Rak, tanyanya langsung, tanpa judemen. Aku mengangguk pelan, air mata hampir jatuh. Takut dia menjauh, takut persahabatan ini rusak. Tapi Adit tersenyum. Gue juga, bro. Dunia berputar. Serius, bisikku tak percaya. Dia mengangguk. Gue baru sadar beberapa tahun lalu. Pacar gue yang putus itu sebenarnya cowok, tapi gue bilang cewek biar aman. Di keluarga, di masyarakat. Lo tahu kan susahnya. Kami saling tatap dalam cahaya lilin. Rahasia yang selama ini kupendam, ternyata dia juga simpan. Malam itu menggetarkan hati, gumamku dalam hati. Adit meraih tanganku, genggam erat. Gue seneng lo cerita, Rak. Gue juga takut sendirian. Listrik menyala lagi, tapi kami tak lepas genggaman. Ayah pulang tak lama kemudian dan kami berpura-pura biasa. Tapi sejak malam itu, segalanya berbeda. Tatapan kami penuh makna, sentuhan kecil saat lewat, senyum rahasia. Hari-hari berikutnya di Bali seperti mimpi. Kami curi-curi waktu berdua, jalan pagi di sawah, snorkeling di Nusa Dua, atau duduk di pantai saat senja. Adit cerita lebih dalam, bagaimana dia berjuang menerima diri, takut keluarga tahu, tapi tetap optimis. Suatu hari, kita bisa hidup bebas, katanya, memelukku dari belakang saat kami lihat sunset. Aku jatuh cinta. Dalam, tak terbendung. Tapi ada bayang-bayang, ayah kami sahabat karib.
Bagaimana kalau tahu? Adit bilang jelurus, tapi sebenarnya tidak. Rahasia ini manis, tapi berbahaya. Hiburan hampir berakhir. Kami pindah ke Seminyak, Illa baru dengan pria Tebach. Hari itu ayah dan Pak Budigol ibu Spa. Lagi-lagi kami berdua. Adit ajak ke pantai pribadi. Pasir putih, ombak tenang, tak ada orang lain. Kami berenang, main air, tertawa. Lalu duduk di bawah pohon kelapa. Rak, gue seneng banget ketemu lo lagi, kata Adit tiba-tiba, suaranya serius. Aku balas tatap. Gue juga, Dit. Lebih dari seneng. Dia mendekat, tangannya menyentuh pipiku. Boleh gue cium lo? Jantungku hampir berhenti. Aku mengangguk. Bibir kami bertemu, lembut, penuh rasa. Ciuman pertama di bawah langit Bali yang biru. Dunia hilang, hanya kami berdua. Tapi saat itu, suara mobil terdengar. Ayah pulang lebih awal. Kami buru-buru pisah, tapi wajah memerah. Malam itu, makan malam canggung. Ayah lihat kami aneh. Kalian kenapa? Kayak lagi sembunyiin sesuatu, tanya ayah curiga. Kami bilang capek berenang. Tapi besoknya, masalah datang. Adit dapat telepon dari mantannya, cowok yang dia sembunyikan. Mantan itu marah, ancam cerita ke semua orang kalau Adit tak balik. Adit panik, cerita padaku. Gue takut, Rak. Kalau keluar, karir gue, keluarga gue. Habis. Aku peluk dia. Kita hadapi bareng. Tapi dalam hati aku takut juga. Malam itu kami tidur satu kamar, pura-pura takut petir. Kami pelukan, bisik-bisik rencana masa depan. Tapi pagi harinya ayah panggil aku sendirian. Raka, ayah lihat kalian aneh. Apa yang terjadi? Tanyanya tegas. Aku bohong, bilang cuma temenan deket. Tapi ayah tak percaya. Ayah tahu Adit beda. Pak Budi pernah curhat, anaknya susah pacaran dengan cewek. Ayah tak mau kamu ikut-ikutan. Kata-kata itu menusuk. Ayah tak tahu aku juga sama. Aku diam, air mata tertahan. Sore itu Adit dan aku bertengkar kecil. Dia bilang mungkin lebih baik sembunyikan selamanya. Kita bisa temenan aja, Rak. Jangan lebih. Aku marah. Lo takut? Gue juga takut, tapi gue nggak mau kehilangan lo. Kami diam-diaman. Malam terakhir di Bali, hujan lagi. Adit datang ke kamarku, basah kuyup. Ma, Rak. Gue salah. Gue cinta lo. Kami peluk, nangis bareng. Tapi pagi pulang, rahasia masih terpendam. Kembali ke Jakarta, kami chat tiap hari. Tapi tekanan datang. Pak Budi tahu dari mantan Adit, entah bagaimana bocor. Dia marah besar, larang Adit ke Jakarta. Ayah juga curiga lebih dalam. Beberapa bulan berlalu. Aku dan Adit tetap hubungan jarak jauh, video call malam-malam, cerita rindu. Tapi semakin berat. Adit stres di kerja, ayahnya awasi ketat. Gue pengen ke Jakarta, Rak. Tapi papa ngancam warisannya. Aku juga struggle. Kuliah semester akhir, tapi pikiran melayang ke dia. Suatu hari, ayah panggil lagi. Raka, ayah dengar dari Pak Budi. Adit punya masalah. Ayah tak mau kamu deket lagi sama dia. Aku tak tahan. Kenapa, Yah? Karena Adit gay. Ayah takut aku ketularan. Ayah kaget. Kamu tahu. Ya Tuhan, jangan bilang kamu juga. Aku nangis. Iya, Yah. Aku juga. Tapi ini bukan pilihan. Aku cinta Adit. Ayah marah, bilang dosa, masyarakat tak terima. Kami bertengkar hebat. Ibu nangis, coba tenangkan. Malam itu aku kabur ke kosan teman. Chat Adit, cerita semua. Dia juga lagi bertengkar sama ayahnya.
Kita ketemu yuk, Rak. Gue nggak tahan. Kami rencana ketemu diam-diam di Yogyakarta, tengah jalan. Aku naik kereta, dia pesawat. Di Jogja, kami sewa penginapan kecil di Malioboro. Bertemu lagi setelah berbulan, pelukan erat, ciuman penuh rindu. Kami jalan di keraton ke Borobudur pagi-pagi lihat sunrise. Ini seperti mimpi, Dit, kataku. Dia pegang tanganku. Kita bisa jalani ini, Rak. Bareng. Tapi kenyataan kejar. Ayah telepon, marah aku kabur. Pak Budi juga. Mereka tahu kami ketemu. Pulang sekarang atau ayah cari polisi, ancam ayah. Kami panik. Adit dapat ultimatum balik Surabaya atau diusir. Aku juga. Malam itu di Jogja, kami nangis bareng. Mungkin kita harus pisah dulu, Rak. Biar tenang. Hatiku hancur. Jangan, Dit. Gue nggak kuat. Tapi dia bilang demi keluarga. Kembali ke rumah masing-masing seperti neraka. Ayah paksa aku ke psikolog, bilang bisa diobati. Aku tolak, tapi dipaksa. Sesi-sesi itu menyakitkan, tapi aku tetap teguh. Adit lebih parah, ayahnya kirim ke pondok pesantren khusus jauh di Jawa Timur. Kami putus kontak sementara. Aku depresi, kuliah hampir drop. Teman-teman curiga, tapi aku diam. Suatu malam, Adit chat dari nomor baru, Rak, gue kabur. Gue di terminal. Mau ke Jakarta. Aku langsung jemput dia naik motor teman. Kami ketemu di stasiun, dia kurus, mata sembab. Gue nggak tahan, Rak. Papa bilang gue memalukan keluarga. Kami sembunyi di kosanku. Beberapa hari bahagia, tapi takut. Ayah-ayah kami lapor polisi hilang orang. Akhirnya ketahuan. Mereka datang bareng, marah besar. Di rumah, konfrontasi besar. Ayah bilang ini salah pengaruh Adit. Pak Budi bilang sebaliknya. Mereka saling tuduh. Kami diam, pegang tangan di bawah meja. Tapi ibu-ibu campur tangan. Ibu peluk aku, nangis. Anakku tetap anakku. Tante juga bilang sama ke Adit. Perlahan, ayah mulai diam, mereka bicara berempat tanpa kami. Malam itu, ayah panggil aku. Ayah salah, Nak. Ayah takut kehilangan kamu. Tapi ayah lihat kamu bahagia sama Adit. Air mata jatuh. Bukan penerimaan penuh, tapi langkah awal. Adit juga. Pak Budi bilang Jepapa butuh waktu. Tapi jangan pergi lagi. Setahun kemudian kami tinggal bareng di Jakarta. Aku lulus kerja di perusahaan IT, Adit pindah cabang ke sini. Keluarga pelan-pelan terima. Ayah dan Pak Budi masih sahabat meski kadang canggung. Kami tak perlu sembunyi lagi. Jalan tangan bergandeng di mal, liburan lagi ke Bali, kali ini berdua saja. Di pantai yang sama, kami lihat sunset. Ingat malam itu, tanya Adit, peluk aku. Yang menggetarkan hati. Selamanya, jawabku. Rahasia terbuka, tapi cinta kami lebih kuat. Di Indonesia yang masih keras, kami pilih hidup jujur. Tak mudah, tapi bersama, segalanya mungkin. Cinta tak selalu lurus, tapi bisa indah. Kami buktinya.